Baik, selamat siang para peserta seminar online di mana saja berada. Selamat bergabung kegiatan seminar ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Neria Susania Saldika. Saya bertindak selaku pembawa acara dalam kegiatan seminar ini. Seminar ini dilaksana atas kerjasama dari mahasiswa semester 6 kelas B jurusan Pastoral Konseling Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Seminar ini bertemakan mahasiswa tetap menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Seminar ini akan dituntun oleh seorang moderator, yaitu Halo, Shalom. Perkenalkan, saya Yerliani Boymau. Saya adalah mahasiswa jurusan Pastoral Konseling di Institut Agama Kristen Negeri Kupang semester 6. Saya akan menjadi moderator untuk seminar ini. Saya kembalikan. untuk waktu selanjutnya saya persilahkan moderator untuk melanjutkan. Ya, baik. Shalom teman-teman, salam sehat. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Belum dengar kakak. Ya, sudah saya perkenalkan nama saya sebelumnya, jadi di sini izinkanlah saya untuk memperkenalkan seseorang yang akan berbagi dengan kita tentang bagaimana menjaga kesehatan mental kita di masa COVID-19 ini. Dan hari ini yang akan berbagi dengan kita yaitu saudara kita, Kakak Lexi Modok. Ia adalah seorang mahasiswa juga yang sama jurusannya dengan kita, jurusan Pastoral Konseling, akan berbagi dengan kita selama beberapa menit. Untuk Kakak Lexi Modok, waktu dan tempat saya berikan kesempatan, silakan Kak. Halo Kak Lexi, apakah suara saya terdengar? Halo? Baik. Bisa Kak. Baik, terdengar. Baik, shalom untuk teman-teman semua. Shalom. Ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya untuk setiap mengikuti seminar ini. Data share multiple participants. Yes. Dan sudah Kak. Di sini saya akan membahas tentang mahasiswa tetap menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Belum kelihatan deh. Materi belum kelihatan. Ya, apakah apakah screen-nya sudah kelihatan? Slide-nya sudah kelihatan? Halo? Sudah Kak. Sudah. Baik, silakan melanjutkan Kak. Sudah. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk saudari MC Kakak Yerliani Boymau yang selaku moderator yang mempersilahkan saya untuk membawakan materi ini. Langsung saja pada materinya yang telah tersedia pada slide. Langsung saja Kak pada pembahasannya. Baik, jadi materi yang saya bawakan di sini berjudul Mahasiswa Tetap Menjaga Kesehatan Mental di Masa Pandemi COVID-19. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Poin A, Kak. Poin A. Di slide kedua, Kak.
Ya ini, maaf untuk teman-teman. Langsung saja. Bagian pertama yang perlu kita bahas adalah faktor penyebab kesehatan mental. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah kuliah daring. Yang kedua pemikiran negatif. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, yang pertama kuliah daring adalah suatu faktor yang dimana membuat mahasiswa terbayang-bayang untuk tidak semangat mengikuti perkuliahan. Artinya turunnya imun tubuh, turunnya semangat karena dalam perkuliahan daring membuat mahasiswa dari suatu keadaan yang normal menjadi suatu keadaan yang baru, sehingga mahasiswa menghadapi suatu masa transisi yang sungguh sulit bagi mahasiswa sendiri. Yang kedua adalah pemikiran negatif. Ini adalah faktor internal yang dimana individu terus memikirkan hal-hal negatif terhadap baik itu pembelajaran di kelas lewat online, pembelajaran baik itu pembelajarannya sendiri, baik itu para dosennya dan hal-hal lainnya. Mahasiswa selalu memikirkan hal-hal negatif terhadap apa yang ia dapatkan, sehingga ini juga menjadi suatu penyebab menjadi turunnya kesehatan mental pada mahasiswa. Yang berikut adalah lingkungan. Lingkungan adalah suatu faktor terpenting atau faktor penyebab yang terjadinya menurun kesehatan mental pada individu atau mahasiswa. Nah, lingkungan ini adalah pengaruh dari luar yang membuat mahasiswa kerap sekali tidak semangat. Contohnya selalu menyimpan berita-berita opini, informasi yang belum tentu kejadiannya, sehingga lingkungan dari mahasiswa ini menjadi tidak baik bagi pengaruh kesehatan mentalnya, sehingga ini sangat tidak baik terhadap mahasiswa. Next, Kak. Slide berikut, Kak. Baik, kita masuk pada poin B. Akibat dari pandemi COVID-19. Yang pertama, tugas yang menghantui. Tugas yang menghantui yang dimaksud adalah dengan tugas yang di-share lewat online, membuat mahasiswa menyadari bahwa kemampuan untuk mengerjakannya di bawah rata-rata, sehingga tugas-tugas ini dapat menimbulkan suatu pemikiran yang kurang baik terhadap tugas itu sendiri. Yang kedua, sosialisasi. Jarak dan ruang yang membuat mahasiswa terisolasi, membuat mahasiswa ini kurang akrab dengan dunia luar atau dengan teman-teman di luar sana. Artinya, mahasiswa dengan menjaga jarak fisik dengan anggota rumah maupun anggota yang lainnya, sehingga menjadi daya sosialisasi dari mahasiswa ini sendiri menjadi menurun. Tentu ini berdampak pada kesehatan mental para mahasiswa, sehingga sosialisasi ini tidak begitu berarti bagi mahasiswa. Yang ketiga adalah ketergantungan terhadap media atau handphone. Nah, ketergantungan di sini bicara tentang media, artinya ruang lingkup yang dihadapi oleh mahasiswa hanya di kamar, di rumah, maupun sekitar rumah tersebut. Sehingga menjadi ruang penutup bagi mahasiswa tersebut. Sehingga dia hanya berakrab pada media-media, handphone, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi faktor akibat dari
COVID-19 terhadap mahasiswa. Yang berikut, Kak. Baik, terima kasih. Bagian C, cara mengatasinya. Yang pertama adalah tetap update dengan informasi terkait. Yang dimaksud di sini adalah mahasiswa dituntut untuk selalu mengupdate atau mencari berita-berita tentang informasi terkait dengan COVID-19 sehingga ia tidak ketinggalan dengan berita-berita mengenai COVID-19. Yang kedua adalah tidak menggunakan rokok dan minuman beralkohol untuk menghilangkan stres. Nah, menurut saya ini adalah tindakan yang bodoh bagi mahasiswa ketika mengambil langkah ini. Yang ketiga adalah memulai hobi atau skill baru. Nah, ini sangat penting bagi mahasiswa. Contoh kecil yang saya angkat di sini adalah bagaimana seorang mahasiswa mengurangi stresnya atau mengobati menurunnya kesehatan mental. Dia bisa mengambil satu situasi di mana ia membuat video yang di dalamnya memuat berita sosial atau isinya berupa hal-hal yang membangun atau mutasi. Yang berikut adalah bersosialisasi media. Bersosialisasi melalui media di sini yang dimaksud adalah bisa saja membuat suatu ruang diskusi, bisa saja melakukan seperti yang kita lakukan sekarang atau melalui seminar-seminar lainnya. Jadi bersosialisasi dengan orang di luar sana bisa lewat HP dan juga di masa-masa ini baik orang di dalam kamar saja dapat mengikuti salah satu acara besar yang dampaknya sangat positif. Yang berikut, tetap berpikir positif dan bermotivasi. Nah, ini saya pikir semua mahasiswa mempunyai hal ini dan dapat melakukannya. Yang berikut adalah poin 6. Poin 6 di sini adalah menjadi dasar atau saya mengangkat ini menjadi dasar dari semua mahasiswa atau semua orang untuk menghadapi keadaan dalam masa transisi ini. Baik, yang berikut, Kak. Baik, begitu saja pemaparan materi dari saya dan saya kembalikan ke saudari moderator. Ya, mari kita berikan aplaus untuk pemateri kita hari ini, Kakak Lexi Mudok. Baik, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan, silahkan mengaktifkan kamera dan juga mic-nya untuk langsung bertanya kepada pemateri kita. Saya persilahkan. Salam, kakak moderator. Saya mau bertanya. Perkenalkan, silakan, nama saya Yades Nenwahai. Tadi mau bertanya di cara mengatasi tentang hobi dan skill baru. Nah, kita kan tergantung pada HP dan kita juga tidak bisa keluar. Nah, cara dari pemateri untuk menjelaskan kita agar menemukan hobi baru bagi kita yang tidak bisa keluar rumah. Itu seperti apa? Terima kasih. Moderator, apa boleh langsung menjawab? Ya, silakan Kak, silakan langsung menjawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup baik. Saya langsung menjawab saja bagaimana membuat atau memenuhi suatu hobi atau skill yang baru di masa-masa pandemi ini. Nah, contoh kecil yang saya angkat adalah
bisa saja membuat konten-konten YouTube yang menarik, sehingga menjadi kesenangan sendiri bagi individu tersebut. Yang kedua, bisa saja mengupdate penjualan-penjualan online, bisa saja menjadi kesenangan tersendiri, sehingga bisa memangkas suatu pemikiran buruk yang berdampak pada stres atau menurunnya semangat. Jadi dari saya mungkin contoh itu bisa membantu teman-teman. Saya kembalikan. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Silakan mengaktifkan mic dan juga kameranya. Silakan. Apakah masih ada? Apakah masih ada? Jika sudah tidak ada lagi, sekali lagi mari kita berikan aplaus. Dan untuk itu kita akan masuk pada sesi penutup, yaitu closing statement. Silakan Kakak Lesi. Closing statement-nya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Halo. Saya akan memberikan satu kesimpulan sebagai penutup. Kita sebagai mahasiswa harus mau bertanya. bagaimana Halo? moderator? Halo, apakah masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Halo, Kak Kakak. Eman. Oh, ya. Shalom. Ya, Shalom semua. ya Kak. Shalom, 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 Kak. salam sehat. Silakan Shalom, Kak, Kak. langsung bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini bagi saya di siang hari ini saya merasa senang sekali karena bisa bergabung dengan kawan-kawan untuk kita berbagi bersama melalui diskusi atau atas materi yang sudah disampaikan oleh kita punya kawan Kakak Lexi. Terima kasih atas Ibu moderator yang sudah berikan kesempatan kepada saya. Di sini saya lebih ke menambahkannya. Boleh menambahkan atau bagaimana? Boleh. Atau bertanya, Sa? Kak, karena kita dibatasi waktu, kalau bisa Kakak menambahkan dengan waktu secukupnya, karena kita Oke, dibatasi siap, waktu, siap. Kak ya. Silakan. Siap, siap. Ini, Oke. Kak, Terima 2 kasih menit atas boleh kesempatan atau 3 diberikan. menit, Kak ya? Siap. Tidak lama kok, cepat. Ya. Oke, Jadi, silakan Kak. Oke. Dari saya yang ingin saya tambahkan adalah pandemi COVID-19 ini merupakan suatu hal yang bagi saya tidak perlu kita hindari. Nah, seperti yang tadi Pak Lexi bilang bahwa ini merupakan salah satu transisi menuju dari satu masa yang sebelumnya pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa secara tatap muka, secara tiba-tiba seperti kita membalikan telapak tangan secara mendadak harus dilakukan secara online atau secara daring. Nah, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi bahwa dalam poin A, itu poin A tadi tentang apa lagi? Poin A tadi. Tentang faktor ya, faktor penyebab. Faktor. Oke, tentang faktor penyebab di situ saya lihat bahwa ada salah satu hal yang disebut daring. Nah, di sini bagi saya daring itu bukan menjadi persoalan paling utama di sini. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah kuliah daring ini merupakan salah satu hal yang memang perlu kita ada di dalamnya untuk kita berproses mengikuti perkembangan yang ada, mengikuti situasi atau kondisi yang ada. Nah, namun yang perlu dikhawatirkan di sini adalah hal-hal yang ada di dalam daring itu sendiri. Nah, hal-hal yang ada di dalam daring itu sendiri, yang mana saya melihat banyak keluhan mahasiswa yang membuat mahasiswa menjadi terjadi gangguan mental pada mahasiswa atau kesehatan mental pada mahasiswa terganggu, yaitu mahasiswa mengurangi kekurangan data atau paket. Yang kedua, bisa saja terjadi jaringan yang kurang bagus sehingga membuat mahasiswa, jujur saat ini kami pun demikian. Nah, hal-hal tersebut dirasa sangat mengganggu atau sangat mengganjal
sehingga membuat mahasiswa banyak yang mengalami gangguan mental atau gangguan kesehatan mental. Nah, yang mana mahasiswa kurang memahami materi yang dipaparkan oleh pengajar atau dosen. Nah, jadi sebenarnya bagi saya hal ini tidak perlu kita hindari, namun kita melihat bahwa ini situasi yang harus kita hadapi. Nah, cara menghadapi situasi seperti ini, seperti yang tadi dikatakan oleh Kakak Lexi bahwa semuanya tergantung dari cara kita mengatur diri. Nah, cara kita mengatur diri. Kalau kita atur diri secara baik, kita mengikuti situasi, kondisi, dan keadaan yang terjadi, maka semuanya akan berjalan lancar. Jika tidak, maka ada hal-hal tertentu yang mungkin kita sebelumnya tidak kita pikirkan. Nah, Oke, mungkin itu dari saya, dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima Ya, kasih. terima kasih Kak Eman. Mari kita berikan aplaus untuk Kak Eman. Kita lanjutkan lagi pada, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup sesi tanya jawab dan juga pemberian saran atau penambahan. Saya berikan kesempatan bagi pemateri untuk closing statement-nya. Kak, closing statement-nya 2 menit ya Kak, karena kita sudah masuk dalam tenggat waktunya. Silakan Kak. Pemateri silakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Yang menjadi kesimpulan dari saya adalah kita tidak bisa menghindari keadaan yang ada. Kita harus menghadapinya, tetapi tentu dengan berbagai teknik atau berbagai cara yang kita miliki agar kita tidak dapat memberikan peluang stres bagi pikiran kita atau menurunnya mentalitas kita. Jadi menurut saya, marilah kita terus memperjuangkan dengan berbagai cara agar COVID ini teruslah biarlah cepat berlalu. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Ya, demikian pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan juga closing statement dari pemateri kita, Kakak Lexi Modok. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Baik, terima kasih Kakak moderator dan juga pemateri. Demikian seminar kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan selama seminar ini berlangsung. Sampai jumpa di seminar online berikutnya. Mari kita tutup seminar ini dengan foto bersama. Mohon semua video diaktifkan dan akan diambil gambar per slide-nya. Nah, aku pun aktif. Kan semua video diaktifkan. Oh. Tapi santarang. 1, 2, 3, silahkan mengambil gambar. Oke, terima kasih. MC silakan melanjutkan. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Terima